Sejarah kelam masa lalu umat Islam dengan munculnya dinasti Syiah yang dianggap suci dengan tokohnya Ubaidillah Al-Mahdi dan berhasil menipu umat Islam 2 abad lamanya termasuk para ulamanya dengan mengklaim dirinya sebagai zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubaidillah Al-Mahdi ini memiliki banyak nasab yang menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat itu dengan istilah Arabnya, ikhtilafun katsirun jiddan, alias palsu. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Ubaidillah Al-Mahdi ini adalah keturunan Yahudi. Maka wajar saja Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebelum merebut Al-Quds Palestina terlebih dahulu, kemudian bangkit untuk memerangi sekutu terkuat pasukan salib yaitu dinasti Ubaidillah Al-Mahdi ini sampai ke akar-akarnya. Salah satu ciri utama kelompok Syiah yang paling utama adalah menanamkan kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mengenal istilah Habib, yang dicintai, dan Muhibbin, yang mencintai. Istilah Habib dan Muhibbin ini sangat populer di Indonesia yang berawal pada abad 19m dengan masuknya imigran asal Yaman ke Nusantara. Ada yang unik yang kami temukan tentang gelar Al-Habib yang menurut hemat kami, pertama kali digunakan oleh ayah dari Ubaidillah Al-Mahdi ini yaitu Ahmad Al-Habib. Kami mencoba cari dalam kitab sejarah dan menemukan gelar Al-Habib yang digunakan oleh nama dari ayah Ubaidillah Al-Mahdi ini yaitu Ahmad Al-Habib atau Muhammad Al-Habib. Dan bisa jadi setelah berdirinya dinasti Ubaidillah Al-Mahdi ini orang mulai menggunakan gelar Al-Habib ini untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubaidillah setelah menjadi pemimpin dinasti Fatimiyah selain mendapatkan gelar Al-Mahdi dia juga memiliki lakap Alawi yang bermakna keluhuran yang tinggi. Yang diklaim sesuai dengan perilaku suci dari Ubaidillah Al-Mahdi ini. Selain gelar Alawi yang digunakan untuk para zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik Al-Hasani maupun Al-Husaini saat itu juga dikenal dengan panggilan Syarif atau Sayyid dalam makna keturunan dari Sayyidina Ali radhiyallahu alaihi wasallam. Untuk di Indonesia, gelar Habib yang bermakna yang dicintai sebagai bentuk kepatuhan yang lebih kepada para Sayyid pada saat itu. Istilah ini pertama kali digunakan di Aceh oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Az-Zahir, seorang pengkhianat pada Perang Aceh, di abad 19 Masehi yang sebelumnya di Aceh mereka memanggil untuk sebutan zuriat Rasulullah dengan sebutan Teungku Sayyid atau sama dengan Sayyid. Aceh yang sulit ditaklukkan oleh Belanda dari luar hanya bisa ditaklukkan dari dalam dengan menyusupkan ulama-ulama gadungan yang mengaku sebagai zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya memberikan fatwa-fatwa atau doktrin-doktrin yang melemahkan umat Islam Aceh. Hasil penelitian Snow Khurdronje bahwa umat Islam Aceh hanya tunduk dan patuh kepada ulamanya, maka ulama ini adalah sentral dari kekuatan masyarakat Aceh. Akhirnya kita bisa menyaksikan Aceh bisa ditaklukkan. Tentunya kita kaum Aswaja sepakat bahwa mencintai zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib sebagaimana sama wajibnya untuk membenci dan memerangi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama yang telah dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya berhasil mengembalikan kejayaan umat Islam pada masanya dengan merebut Al-Quds kembali ke pangkuan Islam. Fenomena yang terjadi sekarang ini semoga masyarakat Muslim Indonesia terutama warga Nahdien bisa merebut kembali di mana bisa terbebas dari kecintaan buta sehingga menyintai kelompok ataupun tokoh berlandaskan ilmu disertai pemikiran yang kritis sesuai ajaran Islam melalui fatwa-fatwa ulama dan para cendekiawan Muslim kaum Nahdien. Kata terakhir masyarakat Indonesia tidak membutuhkan orang-orang yang bernasab, akan tetapi masyarakat Indonesia jauh lebih membutuhkan orang-orang yang berakhlak mulia disertai ilmu yang mumpuni di bidangnya. Wallahu a'lamu.